Ibu, oh nggak ada ibu ya, bapak semua. Ya, selamat sore, shalom. Selamat bertemu lagi di dalam Family Ministry. Sore ini kita akan mulai. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Raj, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Segala hormat, puji, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Allah, pada sore menjelang malam ini, kami boleh berkumpul kembali di dalam Zoom Meeting Family Ministry yang diadakan pada hari ini. Tuhan, kiranya Kau menyertai kami, lindungi kami dari semua godaan kejahatan apapun, baik itu yang mengganggu alat-alat yang kami pakai untuk Zoom ini, kiranya Engkau mau patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, sertailah kami dalam puji-pujian ini, biarlah puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Bapa dalam surga. Terima kasih, kami akan mulai memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, dan kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga puji-pujian kami ini boleh membawa berkat bagi semua orang yang ada di Zoom ini maupun di dalam YouTube. Kiranya mereka semua boleh diberkati dengan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mulai memuji Tuhan. Saya ambil lagu. Ya, Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Ya, kita selalu bersyukur kepada Bapa karena rencananya selalu indah buat kita. Haleluya. Berilah hati kami untuk selalu bersyukur padamu Tuhan. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku.
semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Ya, kita nyanyikan lagu yang kedua. Gimana nih, sudah ada ini kamera. Bapa yang kekal. Nanti aja. Kasih sempurna telah ku terima darimu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saya persilakan hambanya Pak Pendeta Hendra Winata untuk buka dalam doa. Oke, kita doa ya. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam, Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih semuanya, kasih anugerah-Mu ya Bapa. Dan kami sebentar lagi mau mendengar firman-Mu, kuduskan, sucikan kami Tuhan, agar kami boleh melayak menerima ujian Tuhan. Terima kasih, sama Engkau berkati Pak Rafes yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati ke kami semuanya Tuhan. Urapi, jauhkan dari segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, tolak hancurkan dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus menyertai kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Mohon maaf, bukannya
Pak Raffles hari ini, tapi Pak Raj. Oh iya, Pak Indra keras ya. ya. Maaf, saya Ya. koreksi ya. Baik, kita lanjutkan dengan lagu yang ketiga, yaitu lagu Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Pada waktu kita kembali ke surga, kita juga tidak membawa apa-apa. Jadikanlah hamba-Mu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita siapkan hati. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Raj. Mari kita sambut firman Tuhan dengan janji-Mu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu,
Ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Ya, saya persilakan hambanya Bapak Evangelis Rats untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, silakan hambanya Bapak Rat. Tuhan Yesus memberkati. Lagi doa dulu. Mic-nya belum dibuka, Pak Rats. Haleluya. Selamat sore, saudara kasih dalam Yesus. Sore, shalom Pak Rat. Halo, dengar suaranya. Dengar, Pak Dengar Rats? kan? Yuk, kita berdoa dulu ya.
Bapa kami di surga, dikuduskan namamu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa di bulan Mei ini Bapa, yang Engkau udah lewatin semua berkat-berkat semua Bapa. Karena Bapa di awal bulan ini Bapa udah masuk bulan Mei ini Bapa, Kau berkatilah semua anak-anakmu Bapa yang hari ini menggunakan Zoom Bapa untuk memuliakan namamu Bapa. Bapa, Kau pakailah hambamu Bapa untuk men-sharingkan firman-Mu Bapa. Pakailah dengan kuasa Roh Kudus Bapa, ya biar Engkau yang bicara untuk kami semua Bapa, untuk anak-anakmu yang di dalam Zoom Bapa. Biarlah firman tanamkan untuk kami Bapa, untuk ke hati kami Bapa. Agar mereka biar fokus Bapa dengan firman-Mu, bukalah telinga pikiran mereka Bapa, biar mereka bisa dengan fokus dengan firman-Mu Bapa. Dan Kau juga tolong Bapa internet Bapa dengan Zoom semua Bapa, satellite semua Bapa, Kau tolong pimpin Bapa semua Bapa, biar semua dengan jalan dengan lancar Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami yakin Bapa Kau ada tengah-tengah kami Bapa. Engkau akan berkati semua anak-anak-Mu Bapa yang hadir dalam Zoom ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh ya, selamat sore saudara kekasih. Ini saya membawakan sharing firman Tuhan. Jangan sekali menahan kebaikan. Amin. Kenapa saya menjadikan judul ini jangan sekali-sekali menahan kebaikan? Kenapa? Karena kita Allah. Amin, saudara. Pilihan Yesus, saudara. Jadi kita ini sudah dipilih sama Tuhan supaya kita tuh menjalankan hidup kita dengan benar, dan kita ini buat dunia yang membutuhkan Tuhan. Tapi melalui siapa? Melalui anak-anaknya yang sudah dipilih sama Tuhan. Makanya itu dikatakan jangan sekali-sekali menahan kebaikan. Apa yang kita bisa lakukan, kebaikan itu hanya untuk Tuhan. Bukan untuk kita diri sendiri. Kenapa? Karena kita sudah banyak belajar firman Tuhan. Kita membaca Alkitab. Kita baca renungan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Siapapun yang berkhotbah, kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, itulah yang kita tangkap semua dan kita lakukan. Apa yang dikatakan firman Tuhan. Banyak orang yang masih belum mengerti. Banyak orang teman-teman kita yang masih luar dari Tuhan, mereka tuh nggak ngerti bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Nah, jasa itu kita itu dipakai sama Tuhan untuk menjalankan. Jangan sekali-sekali menahan kebaikan. Dari hati kita, apa yang kita lakukan? Lakukan. Jangan tahan. Kalau kita menahan kebaikan, kita akan kan semua dari luar biasa. Terus kitanya bagaimana? Mereka yang membutuhkan ada apa? Jangan menahan. Lakukan dengan hati, dengan berdoa, dengan sukacita. Itu yang kita lakukan menjadi berkat buat mereka. Makanya itu saudara, banyak orang di luar cari anak-anak Tuhan. Kenapa dia mencari anak Tuhan? Kenapa mereka tidak mau cari teman-teman mereka yang belum kenal Tuhan? Kenapa? Karena dia tahu kalau saya cari anak Tuhan itu akan mendoakan kita, mereka kita kasihan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, ayat 27, saudara. Amsal 3 ayat 27, jangan menahan kebaikan dari mereka yang berhak jika ada padamu sanggupan untuk melakukannya. Ayat ini peringatkan kita agar kita tidak menahan kebaikan. Mereka berhak menerimanya
Jika kita punya kesanggupan, melakukanlah. Namun tidak semua pengikut Kristus melakukannya. Kenapa, saudara? Kita mau gereja, kita baik, kita kasih lihat, kita memuji Tuhan, kita punya kebaikan, semua dikasih lihat. Bukan di gereja aja. Dimanapun kita berada, kita harus melakukan kebaikan. Buat siapa? Buat Tuhan. Karena semua ini adalah ciptaan Tuhan. Emang semua bagiannya tuh tidak sama, beda-beda semua. Tapi kita ini sudah dipilih sama Tuhan. Jadi melakukan kebaikan buat memuliakan nama Tuhan. Supaya kita ini terbukti buah-buah ini kebaikannya untuk semua orang yang tahu bahwa kita itu punya Yesus di hati. Amin, saudara. Kalau kita sengaja menutup mata, tidak peduli kapan orang banyak tahu ada orang miskin, ada yang meminta-minta, kita pura-pura tidak mau lihat, tidak mau. Urusannya bukan sama mereka, bukan sama orang miskin, bukan sama orang minta-minta. Urusannya sama Tuhan. Bukan sama kita, sama Tuhan. Justru itu kenapa yang Tuhan kasih tahu sama kita. Jangan menahan kebaikan, kasih. Beri dengan sukacita yang mereka membutuhkan, yang kita tahu mereka ini butuh. Kita sudah tahu mereka ini butuh. Kasih dengan sukacita, dengan berdoa. Disitulah kita punya kerjaan itu sama Tuhan, bukan sama dia. Apa yang kita lakukan itu buat Tuhan, bukan buat manusia. Amin, saudara. Jalankan, lakukan kebaikan. Jadi kita ini kalau kita melakukan kebaikan untuk pekerjaan, saudara lihat, berkat mengalir luar biasa, saudara. Kenapa, saudara? Karena semua punya Tuhan, bukan punya kita. Amin, saudara. Jadi itulah, saudara. Lakukan kebaikan. Banyak orang sekarang nggak mau tahu. Orang yang susah, orang yang apa. Udah, masa bodoh aja nggak mau tahu sana. Tapi kita introspek diri. Gimana Tuhan sudah tarik kita dari lumpur dosa. Diangkat kita. Dimajukan, dikasih berkat sama Tuhan. Apa yang mereka butuhkan? Mereka butuh firman Tuhan. Apa yang mereka butuhkan? Mereka perlu orang-orang yang trek sama mereka untuk jalan kebenaran firman Tuhan. Makanya mereka berani bicara sama kita. Mereka berani sharing sama kita. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kita di sini ada Yesus, ada Tuhan, saudara. Dan kita ini hati yang lemah, yang lembek, yang tidak tahan, tidak tega melihat orang yang punya masalah, punya apa tuh, kita itu begitu. Amin, saudara. Biar orang mau apapun juga, mau nipu kita, mau main sama kita, tapi jangan salah. Tuhan lihat semua. Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu hati kita. Maka itu jalan. Jangan aja kita jadi majelis wah gimana Pak, baik-baik, tapi beda dengan hati. Jangan satukan hati kita seperti Kristus yang luar biasa itu. Dan dia sudah ajarin kita untuk kebaikan buat mereka, biar mereka itu tahu gimana Tuhan pimpin kita, gimana Tuhan track kita, mereka biar tahu. Amin, saudara. Maka itu adalah jangan menahan kebaikan. Terus lakukan kebaikan. Untuk pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan kita.
pekerjaan Tuhan. Makin kita melakukan kebaikan, makin kita menambah berkat, saudara. Maka itu saudara harus lakukan. Jalankan untuk pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Di Amsal 28, ini siapa ya? Di depan dulu ya. Jangan engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Apa yang kita bisa beri langsung. Gak perlu bilang besok, gak perlu bilang lusa. Tuhan itu tidak pernah begitu. Tuhan kalau kasih, sempotan dikasih. Rencana Tuhan sama kita beda. Kita ini masih manusia, masih daging. Mau sekarang. Tapi waktunya Tuhan tuh beda. Tunggu waktunya dia. Tapi kalau kita ini sudah dikasih berkat, kita tahu mereka butuh, jangan tunggu-tunggu. Beri dengan sukacita. Besok hari ini dia ada. Dia datang ke tempat Anda, ke saudara. Saudara nggak kasih. Besok kalau dia udah dipanggil Tuhan, menyesal. Menyesal. Mengapa tengah kasih dia ketemu Tuhan kasih spontan sama kita. Maka itu kita harus benar-benar kalau mau kasih apapun untuk ini berkat, jangan menahan. Langsung berdoa, beri yang membutuhkan. Karena saudara sudah tahu mereka ini membutuh, dia perlu. Beri dengan sukacita. Mereka akan berdoa, mereka akan bersyukur sama Tuhan bahwa engkau ada kirim hamba yang baik, yang mau peduli sama saya, mau peduli sama kita semua. Mereka itu akan berdoa buat kita semua. Nah itu doa sambung semua ke Tuhan. Tuhan itu berkatin kita. Amin, saudara. Saya sebagai punya teman banyak saudara. Mereka kalau ada apa-apa curhat sama saya, saudara. Kenapa dia mau curhat sama saya? Karena dia tahu kita punya positive thinking. Kita punya Tuhan. Jadi mereka itu banyak yang ngeluh-ngeluh, unek-unek keluarin ke kita. Kita sebagai kita udah banyak belajar firman Tuhan, banyak kita hanya bisa arahkan, berdoa sama Tuhan. Jalan begini, jangan serakah, jangan kecewain orang, jangan nipu kanan kiri, jangan. Minta sama Tuhan dipimpin. Puji Tuhan, saudara, banyak teman-teman sekarang udah mulai baca renungan firman Tuhan, saudara. Teman-teman saya udah banyak baca, saudara. Dan kemarin, di awal bulan kemarin, hari Rebo, tanggal 3 kemarin, puji Tuhan, ada 13 orang datang untuk berdoa di sini, saudara. Ada berapa orang India juga datang ke sini, saudara. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Mereka butuh, mereka haus. Tapi pendeta-pendeta yang datang semua mereka doain ya mereka. Apa yang kita lakukan buat pekerjaan Tuhan? Haus, mereka tuh haus. Mereka mau cari kebenaran firman Tuhan. Mereka tuh haus. Itulah saudara. Apa yang kita lakukan? Jangan ditunda-tunda. Kalau saudara mau memberi, beri dengan sukacita. Kalau saudara mau tunda-tunda, rugi sendiri saudara. Karena Tuhan tidak pernah tunda. Waktunya Tuhan tepat. Gak usah diminta, gak usah apa, dia akan kasih.
Amin, saudara. Maka itu, jangan menahan. Apa yang di hati lah, mau jalan, mau lakukan, lakukan dengan sukacita. Tapi kalau kita menahan, kita rugi. Kenapa? Kita punya berkat, semua ketahan. Makanya itu, saudara, harus dengan sungguh-sungguh dari hati. Kasih menahan kebaikan. Terus. Jangan menahan. Mereka butuh sayang. Mereka butuh anak-anak Tuhan yang membutuhkan apa yang mereka butuhkan. Kita beri dengan sukacita. Mereka haus untuk kebenaran firman Tuhan. Kita banyak udah belajar firman Tuhan, kita banyak dengar. Itu kita sharing buat mereka. Jangan takut, kita punya Tuhan yang luar biasa. Contohnya dari kita yang ini. Kalau kita melakukan dengan kebaikan semua, mereka itu ngikut, saudara. Makanya itu, saudara, puji Tuhan, sekarang tempat doa, tiap bulan sini ada 12 orang, 13 orang pada hadir untuk memuji Tuhan, untuk mendoa itu, kita bersuka cita. Dan mereka juga udah membaca renungan, udah mulai bisa bersaksi, bagaimana pekerjaan Tuhan itu, kita bersuka cita. Itulah tugas-tugas kita untuk melakukan itu, saudara. Amin. Tugas kita itu, saudara. Jangan sekali-kali menahan kebaikan. Jangan, sama semua orang. Kita harus baik. Kita harus rangkul. Harus sayang sama sayang, saudara. Kenapa? Karena punya Yesus. Kalau kita nggak berbuat gitu, kita akan gelisah di hati kita. Gelisah, nggak enak di hati kita. Kenapa? Apa yang kita lakukan? Kalau kita sudah punya Yesus di sini, lakukan. Semua punya Dia, bukan punya kita. Yesus yang luar biasa, Yesus yang baik begitu buat kita. Dia disalib buat dosa-dosa kita. Itu buat Yesus yang ada. Amin, saudara. Sore hari ini saya nggak panjangin firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang singkat ini menjadi kekuatan buat kami semua, saudara. Ya, akan Tuhan memberkati. Selamat sore. Tuhan berkati. Boleh tutup dalam doa hambanya. Ya. Para Ya. Bapak kami mengucap syukur, berterima kasih Bapak yang Engkau sudah bicara kepada hamba-Mu, menahan kebaikan Bapa, dan kami butuhkan hanya Engkau Bapa yang Engkau udah pimpin anak-anak-Mu untuk jalankan kebaikan. Jangan menahan, karena kami adalah milik Engkau. Engkau yang setia, Engkau yang luar biasa, yang apa Engkau yang sudah bikin buat anak-anak-Mu Bapa. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu Bapa untuk mereka yang masih belum mengerti, yang mereka masih belum tahu kebenaran firman Tuhan Bapa. Pakailah semua Bapa yang di Zoom ini Bapa, biar mereka tahu, mengerti Bapa, gimana untuk melakukan firman-Mu, untuk orang-orang teman-teman kami yang haus, yang masih kadang dalam ekonominya, makin tension, makin dia punya beban, makin apa. Hanya kita yang bisa menolong untuk mereka, Bapak, melalui firman-Mu, Bapak. Biarlah firman-Mu ini kita sharing ke semua, menginjilin kepada teman-teman kita, supaya mereka mengerti firman-Mu, Bapak. Karena kami adalah milik Engkau, yang Engkau udah pakai semua anak-anak-Mu di Zoom ini, Bapak. Biar kita sebarkan semua, Bapak, untuk mereka, biar tahu kebenaran firman Tuhan. Karena semua adalah milik Engkau, Bapak. Hanya Engkau, Bapak, Yesus Kristus, Allah kami, Bapak. Terima kasih, Bapak, untuk membaca firman-Mu, Bapak. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Bapak. Thank you very much. Ya, terima kasih untuk namanya Bapak Rat yang sudah memberkati kita semua. Memang di dalam setiap perbuatan baik ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus lakukan ya. Luar biasa hari ini. Memang terkadang kita suka menahan ya. Kalau
tadi dikatakan ya, ada orang yang butuh minta-minta, kita belaga nggak ngeliat. Ini yang repot nih, ya. Masa bodoh lagi ya. Tapi Tuhan ajarkan kita hari ini, jangan pernah menahan kebaikan. Seperti dikatakan di Galatia 6 ayat 9-10 ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10-nya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita orang percaya. Ya, kita harus lakukan. Makanya kan di family ministry kita adakan diakonia ya. Karena kan tidak semua orang tidak mengalami kesulitan ya. Dan kita ngaburlah sedikit ya. Justru Tuhan lihat kita ini dari kita mau memberi ya. Karena Tuhan ajarkan di Lukas 6 ayat 38, beri maka engkau akan kuberi. Ya, tabur tuai. Ya. Jadi jangan kita pikir kita aja kekurangan, mau memberi lagi. Waduh, itu jangan kayak gitu, itu repot itu. Ya, kita harus berani belajar memberilah. Ya kan, karena kita salurin juga untuk teman-teman kita yang kekurangan, yang kesulitan, ya, yang sedang sakit. Ya, kita harus lakukan itu. Terima kasih untuk hambanya Bapak Rat yang sudah menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati usaha Bapak, bisnis, juga keluarga ya, istri, anaknya semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus dengan sempurna. Haleluya. Silakan untuk ibadah besok kita melihat, besok kita akan dilayani oleh Dr. Kasan Susilo ya, dari Malang ya. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan, pola hidup sehat seperti apa. Nah, besok kita kan dokter juga namanya ya, pasti dia akan memberi kita nasihat bagaimana kita bisa hidup sehat ya. Kadang-kadang orang maunya umurnya panjang tapi hidupnya nggak mau sehat, makannya sembarangan, ini yang repot ya. Kita harus jaga stamina tubuh kita ya, harus tetap fit, tetap bisa sehat ya, tentunya dengan makanan-makanan yang kita jangan asal makan ya. Kita harus jaga baik-baik karena kan sekarang juga banyak orang mendadak ya, kena stroke ya, juga kena jantung, itu yang repot ya. Kita jaga stamina tubuh kita agar kita tetap sehat, makanan yang pas sehat lima sempurna itu yang harus perlu kita makan setiap hari. Amin. Ya. Terima kasih Pak Rat. Tuhan Yesus berkati. Boleh nanti doa syafaat dipimpin sama Pak Sutarjo ya. Doa syafaat ya. Sebelumnya kita dengar satu pujian dulu ya dari Pak Joni Iskandar. Silakan Pak Joni. Ya baik. Ya terima kasih untuk hambanya Pak Rats yang sudah memberkati kita. Ya, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan ya untuk bersyukur dan juga berbuat baik. Apakah kita sudah berbuat baik? Mari kita renungkan ini. Dan nyanyikan sebuah lagu. Ku berikan syukurku. Kau Bapa yang Dialah Bapa kita yang baik. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih diberikan kehidupan. Haleluya. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi
kasih-Mu. Ya, silakan. Kita satukan hati menghadap hadirat Tuhan di dalam doa santai. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam putra-Mu Tuhan Yesus, kembali anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kehidupan kami yang disampaikan oleh Pendeta Raj. Bapa, kiranya firman yang sudah disampaikan memberikan pencerahan bagi setiap kami, mengingatkan kepada setiap kami agar kami tidak menahan kebaikan kepada setiap orang yang hendak kami lakukan. Itu kehendak-Mu ya Bapa, agar kami terus memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Komengkian yang memimpin di dalam family ministry ini. Kau berkati kekuatan, kesehatan yang prima, Kau pulihkan jantungnya menjadi normal dalam nama Tuhan Yesus. Juga Bapak Hendra Winata, Kau berkati kekuatan yang Kau pulihkan sehingga pulih dari struknya dan siap melayani Engkau untuk puji dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami akan bincang-bincang yang dipimpin oleh Bapak Yohanes Sumarmo. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat marifat, Engkau berikan pewahyuan, sehingga Pak Yohanes Sumarmo dapat memimpin bincang-bincang dengan penuh hikmat yang daripada-Mu. Kau berkati setiap kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada, Kau beri kekuatan kesehatan yang prima, Kau berikan kehidupan kami lebih layak lagi, sehingga kami tidak menahan kebaikan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami, sehingga kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Bapa. Kau memberkati para pemimpin negeri ini dari tingkat tertinggi sampai yang rendah. Engkau beri mereka hati seorang hamba, hati yang peduli, mau melayani rakyat kecil sekalipun yang ada di pelosok pedesaan terpencil sekalipun. Kau curahkan hujan berkat, hujan pertobatan, hujan keselamatan, sehingga bangsa negara kami Indonesia ini dipulihkan dari keterpurukan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan atas bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, Kau yang memimpin kami, jadikan kami menjadi garam dan terang. Terima kasih Bapa atas berkat kebenaran firman-Mu, yang semua ini menjadi garam dan terang, dapat menerangi kehidupan saudara-saudara kami yang ada di dalam kegelapan, dapat menjadikan suasana menjadi sedap, menjadi enak, berkat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari pengedah yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatanku. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit, malam ini juga Tuhan Yesus sudah sembuhkan secara sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya apapun yang dilakukan tangan kami semua dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan.
Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Johannes Sumarmo untuk bincang-bincang. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih.